Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, gimana kabarnya? Saya harapkan Bapak Ibu sekalian selalu dengan baik. Pada kesempatan kali ini, kita membahas mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Apa yang Anda lakukan pada murid sebelum mempelajari modul 1.1? Bapak Ibu, sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu pertama, hanya transfer materi pelajaran. Yang kedua, ketuntasan materi pelajaran lebih penting dibanding pemahaman dan karakteristik siswa. Yang ketiga, penilaian siswa hanya dinilai dari aspek kognitif saja atau pemikiran, dengan mengesampingkan aspek non-kognitif siswa. Yang keempat, pembelajaran dianggap berhasil jika nilai siswa di atas KKM. Yang kelima, siswa sebagai objek pembelajar. Yang keenam, pembelajaran model teacher center atau terpusat pada guru. Yang ketujuh, meminta siswa menghafalkan materi yang saya berikan. Yang kedelapan, tidak memperdulikan apakah siswa sudah paham dengan materi yang saya ajarkan. Yang kesembilan, menganggap gagal jika murid atau siswa mendapatkan nilai di bawah KKM. Apa yang berubah dari perilaku setelah mempelajari modul 1.1? Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari banyak yang perlu saya lakukan dalam mendidik siswa, dan perlu adanya kerjasama yang baik antara guru, siswa, dan orang tua sehingga terjadi sinergi. Bapak Ibu, dalam pembelajaran kita mengenal aspek pembelajaran, di mana yang kita kenal adalah aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Tetapi dalam saya mempelajari modul 1, tidak hanya ketiga aspek itu juga yang jadi acuan. Perlu ada penambahan yaitu aspek sosial, aspek budaya, dan aspek spiritual yang itu harus saling mengisi sehingga terjadi hubungan yang holistik ya, atau keterkaitan antar semua aspek. Setelah mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu pertama, siswa sebagai subjek pembelajaran. Sehingga siswa bebas berpendapat, bebas berekspresi, dan bebas berkreasi. Keempat, guru sebagai fasilitator. 5, menghadirkan pembelajaran yang aktif, menarik, dan menyenangkan. Yang keenam, harus tahu karakteristik siswa. Yang ketujuh, memberi kesempatan siswa untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Apa yang harus dilakukan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Menurut saya, perlu ada langkah-langkah yang tersistematis. Di antaranya adalah merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan student center atau murid adalah pusat. Yang kedua, menerapkan pembelajarannya aktif, kreatif, komunitatif, dan kolaboratif.
Yang ketiga, pembelajaran tidak menuntut siswa, tetapi menuntun siswa menjadi lebih baik. Keempat, harus mengenali karakter siswa dan mampu menjalin komunikasi dengan baik. Bapak Ibu, demikian koneksi antar materi modul 1.1, yaitu adanya sinergi yang penting antar guru, siswa, dan orang tua, karena semua peran menentukan dalam mewujudkan kodrat alam dan kodrat zaman yang akan membentuk kemandirian secara lahir dan batin pada siswa. Mungkin itu aja yang biasa sampaikan. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.